Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghawril hajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan fid dunya fabanallahu lahu baitan fil jannah. Wa qala aidan as-salatu limaduddin faman aqamaha faqad aqamati faman tarakaha faqad hadamati. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Puja dan puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Ilahi Rabbi. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini Allah masih memberikan karunia nikmat iman dan Islam sehingga bisa memperingati peringatan Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat seiring salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, wabil khusus ahlul kiram Kiai Haji Ahmad Mujianto yang saya hormati, akhirul kiram al Ustaz Sumarno yang saya hormati, al Ustaz Haji Mahfudin yang saya hormati, dan masih banyak lagi Ustaz dan Ustazah yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan saya banggakan dan saya cintai, yaitu Bapak Kepala Desa Sungai Melayu Baru serta jajarannya, Bapak Ketua DPD serta anggotanya, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini saya diminta untuk memberikan tausiah atau wejangan yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebetulnya dalam hati kecil saya kurang pas sebetulnya memberikan tausiah ini, karena seyogianya yang memberikan tausiah itu kiai atau ulama yang jauh. Kalau saya ini kiai atau ustadz Banten Saban Dinten.
biasa ketemu, biasa ngobrol, jadi bosan di situ. Bu, bosan ya Bu ya? Pura-pura saja nggak bosan sih. Ya, karena sudah biasa memberikan ujangan, memberikan tausiah, jadi ya bosan. Paling-paling yang isinya begitu. Oleh karena itu saya tidak akan panjang-panjang, sedikit saja, paling 15 menit. Di samping kondisi juga kurang fit, kurang sehat. Sekarang ini lagi musim demam, musim paceklik, musim kemarau. Sudah banyak saudara-saudara kita yang mulai mandi di sungai. Semua dulu sudah biasa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini hanya mengingatkan saja. Jadi ngajinya hanya mengingatkan saja. Mengulang-ulang yang biasa sering saya sampaikan. Yang pertama, barangkali saya sedikit menyinggung masalah Isra dan Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini ayatnya Isra. Jadi anak-anak kita juga sudah berhafal. Maha suci Allah, subhanallah, maha suci Allah zat yang asra, yang telah mengisrakan, memperjalankan bi'abdihi hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Isra itu adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Ini kalau diceritakan kepada orang-orang yang tidak punya iman, maka akan mentertawakan. Kok bisa? Waktu itu Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj hanya dalam waktu beberapa jam saja. Padahal jarak antara Madinah ke Mekah yaitu 490 km. Zaman dulu naik unta, jalan kaki 490 km dari Mekah ke Madinah berminggu-minggu, bahkan sampai 10 harian. Kalau zaman sekarang memakai bus itu sekitar 6 jam. Berarti jauh dari Ketapang Pontianak. Kalau Ketapang Pontianak itu 7 sampai 9 jam. Itu kalau naik travel. Oleh karena itu para sahabat Nabi dan orang-orang Quraisy tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dengan jarak tempuh 490 km hanya ditempuh dalam waktu beberapa jam saja. Bahkan yang lebih tragisnya, Rasulullah menceritakan
dan hanya dari kota Mekah ke kota Madinah, tetapi sampai ke Sidratul Muntaha, sampai keluar angkasa, sampai ke langit yang ketujuh. Nah, ini lebih tidak masuk akal lagi. Oleh karena itu banyak orang yang tidak percaya. Kalau hari ini ada orang yang tidak percaya, berarti tidak mengikuti teknologi. Kalau zaman sekarang kan tidak aneh. Orang pergi ke bulan hanya dalam waktu beberapa jam itu sudah menjadi cerita. Yang namanya pesawat polar alik. Kalau zaman dulu aneh dan ajaib. Bahkan ketika Rasulullah SAW diminta bukti, coba Anda ceritakan bagaimana wujud dan bentuknya Masjidil Aqsa. Rasulullah bisa menceritakan dengan gamblang. Kalau zaman dulu orang banyak yang tidak percaya. Kalau zaman sekarang dengan drone, ya bisa ya. Kita melihat kejadian yang luar biasa di Amerika, bisa kita lihat di layar HP kita. Itu artinya sesuatu yang dulu tidak mungkin, maka hari ini menjadi mungkin dan terbukti. Ini luar biasa. Padahal 1400 tahun yang lalu hal itu menjadi perbincangan yang seolah-olah tidak akan terjadi atau tidak mungkin terjadi. Tetapi hari ini orang sudah tidak meragukan lagi bahwa dengan teknologi hal itu bisa saja terlaksana. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kata subhana. Subhana itu artinya maha suci. Artinya ada sesuatu yang luar biasa. Bukan sembarangan berita, bukan sembarangan kabar, tapi kabar yang luar biasa, kisah yang luar biasa. Oleh karena itu perlu dengan kalimat tasbih subhanallah, tanda takjub, tanda kekaguman. Oleh karena itu kalau kita mengagumi sesuatu, kita disuruhkan baca tasbih. Subhanallah, sawit sak janjang kok bisa setengah kintal. Jadi yang sak tasbih itu tanda rasa subhanallah. Bani sak ini kok iwake pun menake tasbih subhanallah. Sak wedok kae kok uwai iki tenan. Subhanallah. Tasbih. Subhanallah, ibu-ibu muslimat kok hebat banget selawatan, ya. Membuat yang lain bersemangat. Kalau sampai kita lihat jalan waktu, nyetrum, yang biasa. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalimat selanjutnya asra bi abdihi. Asra itu artinya memperjalankan hambanya. Berarti peristiwa Isra dan Mi'raj itu bukan mimpi. Karena situ bi abdihi ay bi ruhihi wa jasadihi, dengan ruh dan jasad. Kalau mimpi berarti hanya dengan ruhnya saja. Orang-orang orientalis ada yang menganggap bahwa Isra dan Mi'raj itu hanya mimpi saja. Muhammad tertidur di dekat Bukit Ismail, kemudian raganya ditinggal, ruhnya melayang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Padahal dalam Al-Quran disebutkan bi abdi ay bi ruhihi wa jasadi.
Artinya dengan roh dan jasadnya, berarti bukan mimpi. Kok bisa? Bisa karena yang melaksanakan atau yang mengerjakan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sih menang mau diperjalankan, diajak. Bodoh kalau misalnya ada orang bercerita bahwa semut dari Ketapang pergi ke Semarang dalam waktu 2 jam. Salah akal nggak? Mungkin. Masa semut kok bisa melaku marani Semarang kok 2 jam? Ternyata semut itu mencok. Ya, apa mencok? Iya, semutnya tuh jalan-jalan di baju penumpang pesawat. Tiba-tiba pesawatnya turun di Semarang, semutnya juga ikut sampai Semarang. Kalau semutnya bersengaja pergi ke Semarang tidak mungkin, tapi karena semutnya ini diajak penumpang pesawat secara tidak sengaja, maka semut bisa jalan-jalan ke Semarang. Akhirnya semut Kalimantan berjumpa dengan semut Semarang. Loh sampai seko Ketapang. Ketapang pun ditop. Waduh, tenang. Aduh belum. Bisa. Kenapa? Asro diperjalankan numpak pesawat. Sama Rasulullah SAW itu. Kemudian kalimat berikutnya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Min di situ adalah min ibtida, ilanya ilal ghaya. Artinya startnya di masjid sampai ke masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Start di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah, finishnya yaitu di Masjidil Aqsa di Palestina, yang jaraknya dari Masjidil Haram ke Palestina yaitu 13.000 kilometer. Kalau yang tadi 490 km itu dari Masjidil Haram ke Madinah, ya maaf saya salah. Kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 13.000 km. Sudah lain negara. Itu luar biasa. Melewati gunung, bukit, hutan, nyebrang lautan dan seterusnya. Itu hanya dalam waktu beberapa jam saja. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian dalam ayat berikutnya, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Alladzi barakna, tempat yang aku berkahi, haulahu di sekitar masjid, linuriyahu min ayatina, agar aku tampakkan sebagai tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa dalam hidup ini apabila kita berputar dari masjid ke masjid, maka kita akan menjadi orang yang diberkahi. Alladzi barakna haulahu linuriyahu. Orang yang tidak pernah ke masjid berarti tidak dapat barokah.
Insya Allah jamaah sing hadir ini senang masjid datang gitu. Senang masjid semua. Buktinya kita mau bangun masjid. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, karena keberkahan masjid, maka sudah seyogyanya kita selaku umat Islam mau memakmurkan masjid. Saya tak cerita masjid dulu ya. Jadi masjid itu bahasa Arab, ya, masjidun diambil daripada isim makan, artinya tempat sujud. Masjidun itu tempat sujud. Jadi secara lugutan, secara bahasa, apa saja sebagai tempat masjid, tempat sujud itu bisa disebut dengan masjid. Tempat beribadah itu namanya masjid. Ibadah umat manapun itu namanya masjid. Kalau hari ini kan kita berpikirnya masjid itu tempat sembahyangnya orang Islam. Gimana? Tempat sembahyangnya orang Kristen kan bukan masjid gereja. Tempat sembahyangnya orang Buddha, pagoda. Tempat sembahyangnya orang Hindu, pura. Begitu ya. Hari ini kita berpikir semacam itu. Padahal masjid itu kalau secara bahasa ya tempat ibadah itu ya masjid, tempat sujud itu ya masjid. Sebelum Islam ada, sudah ada masjid. Masjidil Haram itu dibuat oleh Nabi Adam alaihissalam. Masjidil Aqsa belum ada Islam, itu sudah ada Masjidil Aqsa di Palestina. Itu dibuat ketika zaman Nabi Daud, diteruskan Nabi Sulaiman. Ya. Itu Masjid Aqsa. Jadi secara bahasa itu masjid itu yang begitu. Oleh karena itu umat Islam boleh melakukan sembahyang dimanapun, bisa dijadikan masjid atau tempat suci. Sholat Idul Fitri di lapangan menjadi masjid sementara. Yang akan kita bangun itu adalah istilahan masjid dalam arti khusus untuk ibadah dalam pelaksanaan sholat Jumat. Sebetulnya musola apa itu kalau di Timur Tengah ya masjid namanya. Cuma masjid itu ada yang disebut masjid jami atau masjid untuk sholat. Ada yang masjid yang biasa hanya untuk sholat waktu. Saking pentingnya masjid itu sehingga Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali dibangun oleh Rasul itu adalah masjid. Itu Masjid Quba. Masjid Quba itu terletak di pinggiran kota Madinah. Kemudian setelah sampai di tengah kota Madinah, buat lagi masjid, yaitu masjid yang disebut Masjid Nabawi. Itu saking pentingnya masjid. Para sahabat-sahabat Muhajirin datang ke Madinah, mereka tidak mencari penginapan, mereka tidak mencari
mereka bergotong royong membuat masjid. Sementara belum ada rumahnya, mereka tidur di emper-emper masjid, yang kemudian disebut dengan Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu orang-orang yang tidak punya tempat tinggal dan mereka tidur di emper-emperan masjid, yang kemudian hari ini diikbai atau ditiru atau diikuti oleh saudara-saudara kita yang dalam melaksanakan khuruj fisabilillah. Mereka datang ke tempat yang jauh, mereka datang ke sebuah desa, tidak mencari penginapan, tidak mencari rumah kosong, tetapi yang dicari masjid, tidur di emperan-emperan masjid. Itu sejarahnya semacam itu. Mengapa para sahabat itu betapa semangatnya mendirikan masjid? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Bu, pengen masuk surga betul Bu? Pengen di rumah di surga betul? Percuma kalau nek masuk surga orang di rumah turuin. Pak, jenengan pengen masuk surga, tidurnya di mana? Apa arep lontar-lantung ning swarga? Walaupun kota Jakarta itu ramai, walaupun Singapura itu ramai, walaupun Singapura itu surga dunia, tetapi kalau di Singapura tidak punya tempat tinggal, yang lontar-lantung sengsara. Gimana? Supaya boten sengsara ten swarga, ten swarga kudu duwe rumah. Ten swarga kudu punya rumah. Bagaimana caranya? Man bana masjidan fid dunya, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mau bangun masjid di dunia, maka Allah bangunkan rumah di surga. Allahumma amin. Pun melok bangun dereng sampean. Ibu-ibu sampun melok bangun dereng. Bapak-bapak sudah ikut bangun belum, Pak? Ya, ayo kita bangun masjid. Diniati gawe rumah bareng-bareng di swarga. Insya Allah kita sudah datang di tempat ini bakal bareng-bareng mlebu swarga. Kasihan dulu sing ning swarga ora di rumah. Arep andon karo sapa? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Man bana masjidan lillahi kamafasi qata'in kamafasi fatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjidnya Allah, walaupun hanya sekecil sangkar burung atau sekecil petarangan manuk lendo, cilik banget itu, al asghar atau lebih kecil lagi, ya, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Jadi tidak perlu masjid yang mewah, tidak harus kita membangun masjid yang mewah, tidak harus kita membangun
mengeluarkan biaya banyak. Sekecil burung, sekecil petarangan manuk. Zaman sekarang itu hanya bahasa hiperbola saja. Bahasa hiperbola. Artinya begini, kalau kita mau membangun masjid, walaupun hanya urun 1 batako, kecil kan, berarti 1 batako. Gak mungkin bisa 1 batako untuk sholat, gak mungkin. Gak mungkin bisa sepetarangan manuk anggo sholat sampean, gak mungkin bisa. Tetapi lillahi kita ikhlas, maka Allah balas dengan bangunan rumah di surga. Allahumma amin. 1 batako saja sampean sudah digawe rumah. Nopo bali 1 sak semen. Ya, umare rada bagus sedikit. Apalagi 100 batang besi yang ukuran 10 mili, ya. Oh, berarti rumahnya agak makro-makro, ya. Rumahnya bagus. Apalagi tiap hari rajin kerja bakti sambil membawa semen 1 truk. Subhanallah, bakal rumah yang paling bagus di swarga. Allahumma cuman bawa doang. Tidak nono ning swarga. Umahe sapa sing paling bagus? Apa rumahnya Pak Haji Mahmudin? Apa rumahnya Pak Yasin? Pak Yasin tiap hari. Ya. Itu akan tampak kelihatan, oh berarti wong iki sih amalnya paling akeh ketika bangun masjid. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam hadis ini perlu saya sampaikan, man bana masjidan, kalimatnya pakai masjidan. Ya. Dalam gramatika bahasa Arab atau ilmu nahwu, kalimat isim itu ada 2 macam. Ada yang disebut dengan isim ma'rifat dan ada yang disebut dengan isim nakirah. Isim ma'rifat itu berarti tertentu. Kalau isim nakirah berarti sifatnya masih umum. Nah, di sini man bana masjidan berarti masjid yang sifatnya masih umum. Bisa masjid kecil, bisa masjid besar, musola itu masjid kecil, bisa masjid papan, bisa masjid bata, ya. Bisa batanya saja, bisa semennya saja, bisa kayunya saja. Ini masjidan, sifatnya masih umum. Walaupun jenengan cuma bawa 1 sak semen, kalau niatnya bangun masjid berarti sudah masuk masjidan. Walaupun dibangun oleh kita, tetapi masjid itu kalau sudah jadi tidak dinisbatkan ke kita. Wah, itu masjid SP1, berarti namanya masjid punya SP1. Enggak, walaupun yang bangun SP1, walaupun masjid itu dibangun oleh Pak Yasin, tetapi tidak disebut masjid Pak Yasin. Dia betul. Walaupun masjid itu panitianya Pak Haji Mujianto, tetapi tidak disebut masjidnya Pak Haji Mujianto. Disebutnya Masjidallah, Masjid Gusti Allah. Gimana? Tadi Pak Kades bilangnya rumah Tuhan, rumah Allah, rumah Allah. Tidak disebut rumah umat Islam SP1. Yang namanya rumah itu
Yasin. Berarti kalau mau masuk rumah Pak Yasin ya harus mengikuti tata aturannya Pak Yasin. Mau masuk rumah assalamualaikum, kan? Kalau nggak assalamualaikum nanti dimarahin orang yang punya rumah. Duduk yang sopan kalau sudah disuruh duduk. Kalau tiba-tiba masuk ke rumah tanpa salam tanpa apa, masuk ke kamar lagi atau ke dapur lagi, kira-kira kurang ajar tidak? Kurang ajar ya, karena bukan rumahnya. Nah kalau rumahnya Allah, berarti tata aturannya ya Allah yang atur. Kalau masuk rumah Pak Yasin, assalamualaikum, dijawab sama Pak Yasinnya waalaikumsalam. Kalau masuk rumah Allah tidak perlu assalamualaikum, ya. Mireng betul sampean harus Jumatan, assalamualaikum. Kira-kira pernah dengar nggak? Jamaah masuk ke masjid, assalamualaikum, terus Jumatan, assalamualaikum. Lain tata aturan. Kalau masuk masjid harus kaki kanan dengan membaca doa masuk masjid. Keluar kaki kiri dengan membaca doa keluar masjid. Supaya bisa masuk TPA. Karena di TPA diajari doa masuk masjid dan doa keluar masjid. Itu pentingnya pendidikan anak-anak kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau kita selalu memikirkan masjid, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Bagaimana supaya diberkahi? Maka harus memakmurkan masjid. Dalam Al-Quran surat Taubah ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallah. Kalau dalam Al-Quran ada kata innama, kaidah tafsir. Kalau dalam Al-Quran ada kata innama, itu berarti sesuatu yang khas, yang istimewa, yang utama. Contohnya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Sesungguhnya zakat atau sedekah itu lil fuqara'i dan seterusnya. Itu artinya yang berhak menerima zakat itu ya asnaf 8 itu. Selain asnaf 8 itu tidak berhak menerima zakat, karena ayat tersebut diawali dengan kata innama, berarti khusus. Sama, innama ya'muru masajidallah, berarti siapa yang bisa memakmurkan masjid itu karena di situ ada innama, maka hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memakmurkan masjid, termasuk panjenengan sedaya. Ya. Memakmurkan masjid itu ada 2 macam. Yang pertama membangun dan yang kedua mengisi. Membangun itu berat, tetapi lebih berat lagi mengisi. Kita sudah terbayangkan masjid kita ini asumsinya menelan biaya sekitar berapa M? 6 miliar. Asumsinya menelan biaya sekitar 6 miliar kalau sudah jadi. Ini sudah 3 tahun, sudah 3 tahun. Berarti kalau jadi 3 tahun ini dana yang masuk itu sekitar 1 M. Berarti masih 5 M lagi memerlukan dana. Kalau 3 tahun menghabiskan 1 M, kalau 5
lagi berarti berapa tahun lagi mau jadi? Bu, kepengen cepat jadi tidak mesinnya bu? Benar, Pak, kepengen cepat jadi tidak mesinnya? Ayo kita lihat, ya kita lihat. Coba dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 97. Kita ikuti ini, insya Allah nanti mesinnya cepat jadi. Saya jamin. Kalau asumsinya 6M berarti berapa tahun lagi? Mudah-mudahan 1 atau 2 tahun lagi mesin kita sudah jadi. Asal ibu-ibu gelem dijak bangun, bapak-bapak gelem dijak bangun. Gelem betul Pak? Benar. Tak sumpah itu. Siap? Dengarkan ya. Bawa dompet nggak bu? Sing orang bawa dompet utang. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali janganlah kalian menganggap akan sampai kepada kebaikan. Janganlah kalian menganggap, atau sekali-kali janganlah kalian menganggap bahwa kalian bisa masuk surga. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga engkau berinfak, bersedekah apa yang kamu cintai. Sampai kadang-kadang betul sedekah apa yang kamu cintai. Buktinya saya kalau lihat Jumatan itu kotak amal itu desak-desak, cilik-cilik ewonan wis lecek-lecek enak sing soek bareng. Iya betul. Itu artinya jenengan pilih sing paling elek. Buka dompet dia sing paling elek yo kanggo sakujung Jumatan. Nggih mboten? Ora dadi mesti ya. Ora sida masuk surga. Lan tanalul birra. Sekali-kali jangan kamu menyangka bahwa kamu bisa masuk surga. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu berinfak sesuatu yang kamu cintai. Enten sih nggawa perhiasan betul. Bu ngaji nggawa perhiasan betul bu. Coba tangannya lihat. Sing nggawa gelang sapa? Coba diangen-angen, giling-giling. Apa ya yang aku sukai, yang aku bawa hari ini? Oh jadi gelitik. Apa ya yang aku sukai, yang aku bawa hari ini? Nah, siap, panitia siap ya. Kotak amalnya siap di panitia ya. Kalau bapak-bapak ngaji orang bawa perhiasan, tapi saya siap duit ya. Awas jangan yang jelek, tapi yang dicintai. Kalau duit atusan sing abang. Kalau kepengen masuk surga, pengen betul masuk surga. Nah, disiap nih, siap nih, gelangnya siap nih, kalungnya siap nih. Insya Allah terjadi. Saya sebetulnya kepengennya itu jamaahnya sampai ribuan. Jamaahnya ribuan tak sumpah di sini. Terus disumpah panitia kalau keliling, gelangnya kalungnya kalau bone kotak. Nek kepengen mestinya cepet jadi. Cuma panitianya kurang koordinasi. Saya padahal bercita-cita itu jamaah semakin disumpah dulu,
mana yang kamu cintai, diinfakkan, disedekahkan untuk pembangunan Oke, siap ya, kardusnya siap ya. Orang usah suwe-suwe ngaji lah. Sing penting untuk duit akeh. Dia betul. Buat apa ngaji suwe-suwe tapi orang dipraktek nih? Gitu? Nah ini ngaji itu ilmu, nek infak karo barang senengi bakal mlebu swarga. Itu teorinya, prakteknya. Yo ayo, monggo padha diculik langkah luwih. Ini sesuai temanya. Dengan Isra Mi'raj Rasulullah kita perkuat pembangunan masjid sebagai tempat persinggahan terbaik di dunia dan jembatan Mi'rajnya kita menuju ke hadirat Allah SWT, surga. Ya, jadi masjid itu jembatan dari dunia ke surga. Membangun masjid, membangun rumah di surga. Kepengen boten umai pernak-pernik bercahaya emas teng swarga. Nah, masih top nih. Udahlah ngajinya sampai situ aja lah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebelum saya tutup, panitianya ya tolong mana kotaknya? Saya akan membaca pantun, membaca sholawat, nanti ibu-ibu menjawab. Jawabannya begini. Danaya dana dana danaya dana dana danaya dana dana danaya dana dana. Bentar ya, bisa Bu? Dicoba dites dulu. Danaya dana dana danaya dana dana danaya dana dana danaya dana. Itu dana maksudnya bukan dana duit ya. Dana ya, dana itu sanjungan kepada Kanjeng Nabi. Dana itu bahasa Arab artinya mutiara. Wahai Rasul, bagikan mutiara. Ya dana, ya dana, dana. Bahasa Indonesianya dana itu ya duit. Ya Bu ya. Nah. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Pergi sholat ke musola, selesai sholat pulang ke rumah. Kalau ingin dapat pahala, mari bersama kita sedekah. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Saya pergi beli tembaga, saya pakai berkat galah. Bila ingin masuk surga, rajin-rajinlah bersedekah. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Kemumu di dalam semak, jatuh selai selarasnya. Meski ilmu seni dekat, tidak sedekah apa gunanya. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya
lebat daunnya, tiada buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, tidak sedekah apa gunanya. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Pergi ke toko membeli panci, jangan lupa membeli pulsa. Kalau kamu ingkar janji, kamu akan ditimpa dosa. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Siapa yang belum sedekah? Kenapa? Kenapa? Enggak bawa duit, bawa HP tidak? Bawa HP tidak? HP kan boleh saja. Ya, nanti panitia tolong HP-nya dijual ya. Ada yang mau sedekah HP ya, lumayan. HP tidak bawa, apa yang dibawa? Jadi yang belum infak, yang belum sedekah kapan? Tolong dicatat Pak Yasin besok. Yang belum sedekah kapan? Besok ya? Besok ya? Insya Allah besok. Pergi ke toko membeli panci, jangan lupa membeli pulsa. Kalau kamu ingkar janji, kamu akan ditimpa siksa. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana. Di tempat yang mulia, di tempat yang penuh berkah, di bulan yang mulia, di bulan yang penuh berkah. Hati-hati loh dengan janji. Hati-hati Pak Yasin ya. Pak Yasin itu kan hanya mewakili saja. Ya. Gimana? Dalam hati sampai sudah janji belum? Janji ya? Besok ya? Tinggal siap ditulis nomor rekening panitia pemohon masjid yang besar-besar. Semuanya punya ATM, tinggal digesek saja, ditransfer. Ya, kalau yang tidak punya ATM, ketua hamparan, tolong dipotong buat masjid. Ya, ketua hamparan atau siapa ya, tengkulak yang biasa beli sawit ya. Dapat berapa? Dapat 2 juta. Ya sudah 1 juta saja. Tolong 1 jutanya sampaikan ke panitia pembangunan masjid. Insya Allah mestinya cepat ya. Teori harus dipraktekkan. Jangan cuma di mulut saja. Ya. Buat apa kita bangun di dunia ini mewah kalau nanti di surganya jadi gelanggangan, tidak punya rumah. Ya. Di dunia rumahnya magrong-magrong. Tetapi di akhirat nanti, di surga nanti tidak punya rumah. Nah, di dunia walaupun tidak punya rumah, dunia sementara aja kok. Sing penting di surga punya rumah. Nah, karena surga itu abadi, akhirat itu selamanya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Sekian saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.